Malam semuanya. Ketemu lagi di IG Live di minggu pertama tahun 2025. Ya, selamat tahun baru dulu buat semuanya. Happy New Year. Semoga di tahun ini tambah semangat, fotonya tambah baik, sehat-sehat juga. Ya, oke. Sambil nunggu teman-teman yang join, gimana nih, ada yang masih liburan atau lagi on the way balik ke Jakarta? Ya, oke ya, semoga liburan kemarin gak ada yang mikirin Porto. Oke ya, nikmatin liburan. Ya, malam ini kita akan bahas IHSG tentunya, terus saham-saham blue chip, banking. Terus kalau teman-teman ada yang mau request, tinggal ketik aja di kolom komen ya. Oke, yuk kita langsung lihat IHSG-nya dulu. Oke ya, sebentar saya balikin dulu nih. Gambar sama suara aman ya teman-teman. Ini IHSG di chart harian kemarin ditutup di 3 Januari kemarin ditutup di 7164 ya, di 7164 pas di level Fibonacci ya, 7165 7164. Jadi resisten pertama ketika dia rebound dari akhir tahun, itu tujuan pertamanya di sini di 7165 saya tulis ya. Terus selanjutnya bagaimana nih ya? Selanjutnya ke depannya IHSG ada resisten penting di 7231, kemudian di 7292. Kalaupun ada pelemahan sementara, dia akan menguji support 7101 7076. Pokoknya selama bisa bertahan di atas 6986 masih terbuka ya potensi untuk penguatan gitu. Jadi waktu kita ngobrol ya di Desemberan deh, gimana nih IHSG ditutup ya, saya bilang ya asal bisa ditutup di atas 7000 aja udah bagus deh, kira-kira gitu ya. Nah itu kan udah di sini nih, ini di area Fibo 6987 ya, nyaris-nyaris gitu ya, nggak ditutup di bawah ini. Iya. Jadi sementara begitu tuh IHSG ke depannya ya, resisten terdekat dan support terdekatnya. Ya, selamat tahun baru juga tadi Pak Mustafa. Ya, oke. Ini udah pada di Jakarta, besok udah mulai masuk kantor, apa masih pada jalan-jalan nih? Kayaknya masih banyak ya yang jalan-jalan. Ya, oke, saya catetin dulu ya tadi ini teman-teman yang ada di sini, ada BRIS, Telkom, TOWR gitu ya. Oke, saya bacain dulu yang dari Big Bang. Oke ya, yang dari Big Bang, mulai dari BBCA. BBCA kalau kita lihat ini, dia sepertinya udah mulai bergerak di channel lagi ya teman-teman. Mulai dari Oktober dia udah bergerak ini ya di channel turun ya. Supportnya di 9625 udah kena gitu ya kemarin di Desember. Sekarang resisten terdekatnya ada di 10 ribuan di sini. Resisten 1, resisten 2-nya 10.225 gitu. Jadi kalau ada penguatan, terdekatnya ke situ dulu. Supportnya di sini 9625. Kalau ditanya trennya masih apa dari Oktober, kalau dari Oktober ya kita lihat arahnya masih turun gitu kalau dari Oktober. Tapi ya kalau kita mau lihat tren, kita harus janjian dulu time frame-nya yang mana. Oke, itu BCA. Kemudian BBRI ya. Nah, BBRI waktu di Desember itu saya sempat bilang ada bullish divergence, tapi yang namanya divergence itu baru sinyal teman-teman ya, baru sinyal.
Jadi ketika level 4170-nya ini di breakdown, maka sinyal bullish divergence-nya itu jadi batal nih ya. Kalau saya lihat, ini saya gambarin, saya pakai RSI ya teman-teman di sini ya. Jadi yang menang yang mana? Tetap yang menang yang ini price-nya. Kemarin Firly juga sempat tanya ya di Mapco. Jadi tetap yang paling utama itu adanya di sini di price ya. Ini indikator. Jadi mana yang paling utama yang ada di sini gitu ya. Jadi untuk BBRI seperti ini resisten. Jadi teman-teman saya kasih tips. Jadi untuk Big Four kamu pantaunya pakai MA20 gitu ya. Taruh aja di chartnya gimana cara pakai MA20, bisa Google di YouTube Lindali gitu. Kayak itu udah lama banget, kamu bisa Google, bisa lah pastilah ya, ada di situ. Nah, si BBRI ini kemarin itu hari Jumat pas banget tertahan di situ lagi di MA20 ya. Kena MA20 mentok. Nah, saat ini ditutup di 4150 nih BBRI. Ya, BBRI. Supportnya ada di 4080 ya. Selama bisa nahan di sini itu aman deh gitu ya. Mudah-mudahan bisa terus menguat ya. Kalau mau pullback nyangkut di sini aja. Kira-kira BBRI kayak begitu. Ada satu sebentar ya. Oh bukan. Oke, BBRI selesai, kita ke BBNI ya. Oke, saya buka weekly dulu. BBNI area all time high di 10.850. Saat ini ada di 4.540. Support kuat itu ada di 4.240. Ini support kuatnya. Jadi kalau support ini ditembus, ya turunnya sih bakalan kenceng. Kemana? Pertama ke 3640 ya. Nah, kalau misalnya dia rebound gitu ya, rebound resisten terdekatnya di sekitar 4720, di 46 sampai 4720. Ini untuk BBNI. Nah, BBNI juga sama seperti BBRI. Kemarin dia sempat bikin bullish divergence gitu ya, bullish divergence. Tapi ketika dia breakdown 4700, sinyalnya itu batal gitu. Jadi sinyal itu bisa batal teman-teman. Jadi memang harus waspada gitu ya. Kita memantau pergerakan harganya gitu. Nah, saat ini nyangkut lagi nih di 4540, terus di MA20 juga. Jadi resisten pertamanya ada di 4650, supportnya 4240 ya. Kalau misalnya bisa rebound dari 4240, maka ada potensi ke 4750 terus ke 5000 lagi. Itu untuk BBNI. Terakhir Big Four BMRI ya. BMRI sama juga, di sini ya ada bullish divergence ya teman-teman. Bullish divergence untuk yang kamu yang di Happy Trade Tracer udah pernah di grup Happy Trade Tracer udah dijelaskan ya. Apa itu bullish divergence gitu ya. Nah, ini sama nih bullish divergence ini BMRI batal ketika harganya breakdown di 5975 ya. Ini saya pakai RSI. Oke, indikatornya. Nah, si BMRI ini juga sudah bergerak di channel turun. Ya, ini saya pakai Fibonacci channel. Apa itu Fibonacci channel? Teman-teman yang pakai TradingView ada toolsnya. Cara pakainya tinggal lihat di buku ini, cara asik belajar Fibonacci. Bentar ya. Ini daftar isinya. Tuh, ya Fibonacci channel nomor 9. Oke. Ya. Resistennya di 5975, resisten 1 ya. Berikutnya baru ke 62. Supportnya ada di 5625. Ini untuk BMRI. Sama teman-teman bisa pantau pakai MA20 di time frame daily ya, itu dulu. Terus tadi ada yang tanya Telkom. Oke, Telkom ya. Nah, Telkom ini kemarin itu ada pola potensi ya. Ada pola potensi double bottom dengan neckline di 2850. Nah, saat ini level 2850 ini jadi resistennya dulu ya, 28 sampai 2850. Kalau nggak bisa ditutup di atas itu, potensinya dia sideways di antara 2490 sampai
28-an ya. Resisten terdekatnya saat ini ada di 2790, kemudian yaitu di 2820. Ya, ini untuk Telkom. Oke ya. Support 2680. Kemudian tadi ada yang tanya TOWR. Oke, TOWR kalau kita lihat di sini ya. Nih, teman-teman tuh lihat ya. Mulai dari dia bikin all time high di 2021, sejak itu trennya turun gitu ya. Nah, sekarang dia kan rebound ya dari Fibonacci 605. Resistennya di mana? Resistennya ada di kisaran terdekat 745, 755. Itu ya resisten 1. Berikutnya baru 800. Supportnya ada di 605. Tapi jangka panjangnya harap dipahami bahwa arahnya begini. Itu ya untuk TOWR gitu. Coba saya baca chat lagi nih. Rahma Siregar, udah ya, barusan BBRI-nya sudah dibahas. Telkom to the moon, kayaknya belum deh. Telkom belum to the moon, malah justru teman-teman harus waspada ya. Level Telkom itu gini. Kenapa gini ya? Jadi di time frame yang besar, level 2400 ini tolong dicatat ya teman-teman ya untuk Telkom ya. Level 2450 ini menjadi level penting ya, menjadi support penting. Kenapa? Karena di time frame besar potensi ya, belum konfirmasi tapi baru potensi kalau misalnya ditutup di bawah 2450 di time frame monthly, maka ada potensi terkonfirmasi pola double top ya. Aduh, jadi Indah ngomong apaan sih, polaan gitu ya. Bisa cek juga di buku ini tadi ya, nih. Oke. Ini double top. Ini yang tadi barusan saya ngomong neckline. Oke, jadi jangan sampai ditutup di bawah 2450. Kenapa? Ada potensi seperti ini, walaupun mungkin nggak dalam satu hari gitu ya, tapi kecenderungannya jadi kayak gini. Bisa nggak dia batal? Bisa. Makanya yaitu dia, kita lihat di time frame-nya yang gede. Tapi yang harus dijaga banget level 2450 ini gitu. Kalau dia rebound, ya puji Tuhannya dia tuh rebound ya. Udah 2 bulan ini November ditutup menjauh gitu ya. Nih kita lihat ya, bulan November menjauh, bulan Desember juga menjauh. Mudah-mudahan terus menjauh dan naik gitu ya, menjauh. Nah kita terus lihat kalau misalnya udah bagus nih dia menjauh gitu ya dari level 2450, di mana resistennya? Yang pertama ada di 2850, kemudian 2960. Nah kalau ini nggak bisa ditutup di atas level ini, ya arahnya akan sementara di situ dulu, 2450 sampai ya 29 itu gitu ya. Jadi untuk yang Telkom begini sih, waspada aja teman-teman ya, tolong dipantau gitu. Kalau bisa rebound mah cakep banget, jangan deket-deket gitu deh ya. Terus tadi ada tanya Adaro. Oke. Adaro begini ya, ini juga Adaro ada pola double ya, dibilang double top enggak. Kalau kita pakai line chart, iya, neckline-nya sama di 2000 teman-teman ya. Sama kayak tadi ya, kalau saya ngomong double top, teman-teman udah kebayang ya apa tuh yang dimaksud gitu ya, dengan neckline 2000. Nah saat ini ditutup di 2460, maka resisten terdekatnya ada di 2650, kemudian di 2850. Ini saya buka monthly tuh ya. Jadi masih turun naik. Jadi supportnya kalau di sini kelihatannya supportnya 2370, 2430, 2370 itu dulu. Kalau ditutup di bawah itu ya dia ada potensi untuk bergerak ya, menghampiri atau menguji 2000 lagi. Ya itu untuk Adaro. Jadi menjauhlah dari level 2000 ini ya. Di tahun 2023 udah di tes ya, udah sampai situ dan rebound. Mudah-mudahan sekarang juga begitu ya untuk Adaro. Kemudian SSIA ya, ini SSIA weekly-nya seperti ini. Oke. Saya lihat dulu
Oke, gini bentar ya. 1350 ini resisten. Kemarin udah sempat ditembus. Oke, ini time frame weekly. Kalau misalnya minggu depan ditutup di bawah 1105, ada potensi untuk dia menguji 960 sampai 1070 untuk SSIA ya. Resistennya tadi 1350 terus baru ke 1480. Tapi kelihatannya ada potensi untuk pelemahan tuh ya, kelihatannya seperti itu. SSIA udah, sekarang BRIS. BRIS ini saya sempat gambar dari IG live berikut, IG live sebelum ya. Ini udah digambar ya, ceritanya tinggal dibacain. Oke, jadi BRIS itu kalau teman-teman lihat ya begini ya, arahnya arah ke bawah gitu ya. Mulai dari kapan? Mulai dari September 2024. Jadi kalau misalnya mau kayak gini, tradingnya gimana ya? Ngambilnya di area-area support aja gitu. Kalau lagi saya lagi ruwet begini ya tipis deh dapatnya, malah bisa mungkin keseret gitu ya. Jadi untuk BRIS ini udah ada gambarannya ya. Kalau teman-teman nanya ini apa, mungkin bisa nonton rekamannya yang sebelumnya ya. Jadi BRIS ini ada resisten kalau sekarang itu ada di 2850 ya. Saat ini di 2740. Supportnya di 2710, kemudian mana lagi 2550. Kalau sampai melorot di sini 2490. Gitu. Ya ini teman-teman udah bisa lihat ya, tuh gerakannya seperti ini. Ini mah iseng waktu lagi IG live saya ini kira-kira begini gitu gerakannya ya. BRIS udah, sekarang BKSL. Hai, cemana ini ya, naik ya. BKSL support 65 58 ya, baru 55. Ini kalau lihat ini kurang gimana ya, gini gerakannya tuh ya, udah bikin lower high, ini juga udah lower low gitu ya untuk BKSL. Oke, apalagi nih yang ditanya, sebentar saya baca. Christian Budis, Inco ini tuh dulu saham favoritnya temen saya, tapi almarhum Koasun. Ada yang kenal Koasun? Ya, kayak terakhir ketemu dia Desember sebelum pandemi. Sempat bikin kelas Zoom kalau nggak salah dulu ya. Nah, kalau Inco saya inget dia. Ya, untuk inkonya ini udah ada catatannya. Ini ada double bottom, udah nyampe target, terus turun, balik lagi ke sini nih ya. Jadi kalau kita lihat mulai dari 2022, teman-teman lihat ya, 2022 arahnya begini, arahnya ke bawah gitu ya. Bentar. Oke. Nah, kalau dia rebound, sekarang ini ada di support penting juga ya. Inco itu support pentingnya di 3560. Nih, ini weekly. Nah, saat ini ada 3630. Jadi masih tipis-tipis nih ya. Si Inco kalau misalnya rebound ada targetnya itu di 3680, kemudian di 3780 ya. Tapi waspada kalau misalnya level 3560-nya ini ditembus. Maksudnya ditembus tuh ditutup di bawah level itu. Ini saya bacakan time frame weekly. Jadi kalau time frame weekly ya berarti closingnya by weekly juga gitu ya. Nah, ini dia sudah menolak ditembus di bawah 3560. Jadi berapa week ya? 1 2 3 4 5. Jadi ini cukup peperangan juga nih si Inco di level 3560. Mari kita lihat daily-nya ya. Nah, ini ya diperang banget. Ya, tapi dia sempit gimana ya, 3510 sampai 3660 ini sempit gitu. Ngelihat bentukan kayak gini, ada potensi untuk Inco tes lagi level 3560 gitu
Ya ini untuk infonya ya Pak Christian. Cathy, S Hardware udah ganti nama jadi ASKO. Bener ya, tadi sih saya habis ke mall ngeliat tuh, udah bukan Ace Hardware jadi ASKO. Udah ada yang lihat di mall. Oke, ASKO artinya A to Z, ada kok gitu. Nah, si S Hardware ini juga ini nih teman-teman ya, ini di weekly support terdekatnya ada di 730, kemudian 710 ya. Jadi kelihatannya sih ada potensi untuk tes supportnya dulu ya di 7 berapa nih, 740 710 ya. Kalau misalnya dia sampai rebound, ada resisten terdekat 795 sampai 795 sampai 830. Ini untuk Ace Hardware ya. Tadinya dia uptrend, tapi ini udah mulai sideways ya sejak Maret ya. Sejak Maret udah mulai sideways di rentang 710 sampai 940 gitu ya. Ada lagi sebentar. Iya, S1 ada berubah nama, dampaknya enggak? Berarti itu fundamental ya gitu. Aduh. Kita lihat ininya aja, kelihatannya belum cek sih saya ya, fundamentalnya seperti apa S1. Medco MDKA Ivan, bentar ya. Ini ada request to join, satu belum pernah loh. Someone joins, anyone can see their live video and watch this one. Satu, coba ya. Saya bingung, belum pernah yang ini request to join. Oke deh, sini dulu Medco. Oke. Medco. Oke, Medco ini ada support penting di level 1000. Ya, ini untuk Medco. Ya. Ini. Tuh ya, seperti ini. Oke. Dia tertahan di level 1145. Ada potensi untuk pelemahan terdekat di 1095. Support berikutnya di sini 1000. Nah, ini kalau 1000-nya ditembus, ada potensi ya untuk tes di level bawahnya 980 gitu. Begini loh Medco gambarannya tuh ya teman-teman ya. Jadi tadinya dia ada di dalam channel tuh, ada di dalam channel naik, tapi sekarang arahnya lagi turun ya. Itu untuk Medco. MDKA gimana nih, turun kayaknya ya. Masih ada potensi menguji. Saat ini tertahan di area Fibonacci 1570, resisten 1800, tapi kalau ditutup di bawah 1570 ada potensi tes 1150 kemudian 870. Ini untuk MDKA ya gitu. BRPT dan Saratoga. Oke. BRPT begini, resisten nih berlapis ya. Resistennya BRPT itu 945 sampai 970 ya, supportnya 825. Nah, ini potensi bentuk apa nih, bentuk triangle ya si BRPT. Kalau misalnya bisa ditutup di atas 945, ini apa, time frame-nya weekly. Kalau bisa ditutup di atas itu, lanjut naik kelas ke 1075 gitu ya. Ini untuk BRPT.
Saratoga. Oh, ini kayak udah dibahas deh di IG Live ya. Ini pernah nih Saratoga juga, udah dibahas juga. Ini ada candlestick apa ya? Ini ada pola double top gitu ya, dengan neckline 1995. Nah, ini kalau misalnya ditutup di bawah 1995, nah ini yang kurang cakep. Bentar ya, saya reverse dulu. Tuh. Jadi kalau misalnya ditutup di bawah 1995 dengan hitungan target gini nih, gambarnya gampangnya deh. Nanti detailnya hitung lagi. Tuh. Kira-kira bisa sampai 1430 kalau ditutup di bawah 1995. Ini dengan hitungan pakai pola ya, teman-teman ya. Ini pakai pola, pakai tadi. Yang tadi ini chart pattern. Jadi beda antara chart pattern dengan candlestick pattern. Ya, teman-teman. Ini chart pattern. Kalau yang ini candlestick pattern. Beda ya, teman-teman. Jadi jangan terbalik. Jangan kesaru. Ini candlestick pattern. Ini pattern-patternnya bullish engulfing, bullish harami, nih bearish engulfing kayak gitu-gitu, hammer, tweezer. Jadi beda ya teman-teman, jadi harus dibedakan. Bukunya yang ini candlestick, jadi polanya itu dari bentukan-bentukan candlestick. Nah kalau ini chart pattern, tuh beda ya. Ini chart, ini lebih gede, ini lebih kecil, lebih detail ngelihatnya kalau yang ini. Jangan terbalik ya, oke ya. Oke, udah. Sekarang lanjut nih, Cleo Fadila Sidik. Oke, kita lihat Cleo. Cleo all time high ya, bentar ya teman-teman, saya lihat nih. Oh, oke. 2000 bentar 361 261 Cleo all time high. Saya mau bacain level resistennya. Nah, Cleo resisten berikutnya ada di 1610 ya. Cleo udah di 1610, supportnya ada di 1410 ya. Ini si Cleo, ini all time high, uptrend ya. Terus Dewi Tuti Medco, kemarin ada Golden Cross Daily. Bentar ya, saya cek dulu ya. Medco tadi udah dibahas ya Ibu Dewi ya. Daily, bentar. Golden Crossnya dari MA berapa, MA berapa nih Bu? Saya pakai yang ini ya, 5/20 ya. Nih. Iya, Golden Cross. Jadi sama seperti analisa yang tadi, kalau ada pelemahan dia tes ke sini 1095 ya, Bu Dewi Tuti. Saya pakai 5/20. Oke. Terus bentar saya scroll dulu. Mana nih? Ali Nugraha Tins. Oke. Udah ada gambarnya, tinggal baca. Sebentar, saya hapus dulu biar nggak pusing teman-teman. Tuh, ini biasanya nih. Tuh, ini biasanya pas lagi ngajar, narik garis. Nah, kira-kira kayak gini. Tuh ya. Nah, ini kan gini. Oke, ini time frame-nya daily. Saya buka weekly. Nah, gini ya. Jadi Tins itu ada support di 1020 ya. Support 1020, resisten pertama di 1175. Oke. Jadi kalau ngeliat kayak gini ada potensi untuk ya dia sedang bertahan di area support ini. Jadi kalau menguat sini dulu 1175.
support berikutnya 925 ya, itu untuk Teams. Telkom tadi udah dibahas Anthony, nanti tinggal lihat lagi ya. Oke, Edo Buntaran UNVR. Yuk kita lihat UNVR. Pakai monthly aja ya teman-teman. Tuh. UNVR itu level all time low-nya di 725. Sekarang di 21 sebentar. Sekarang itu dia ada di 1775. Unilever all time low-nya itu di tahun 2006 Juni. Jadi nih kalau yang nyimpen dari 2006 mungkin dapat dividen, tapi capital gain-nya nggak dapat, ini capital loss gitu. Nah jadi teman-teman waspada juga ya teman-teman dalam kita pilih, walaupun sahamnya blue chip bagus gitu, tapi tetap dipantau juga struktur harganya seperti apa ya. Nah untuk Unilever ini masih downtrend berat teman-teman ya, masih downtrend berat. Supportnya ada di 1740. Nah ini kalau 1740 nya ini ditembus ya, dia akan turun lebih dalam lagi gitu ya. Di sini saya ukur support berikutnya ada di 1335, 145 dan all time low di 725 gitu. Nah kan tadi udah sempat dibacain ya for big banks gitu. Nah itu jadi ketahuan juga level-level yang harus diwaspadai, dan teman-teman bisa apa ya, bisa mengantisipasi dengan plan sendiri-sendiri gitu kalau itu ditembus gimana gitu ya, atau apa yang harus dilakukan kira-kira gitu ya. Tapi untuk investasi gabungkan juga dengan fundamental. Kalau fundamentalnya masih baik-baik aja, udah gitu ya. Dwi Lestari, Unilever downtrend berat udah ya dijelaskan ya. Kemudian ada yang tanya Adi. Oke, Adi Karya. Adi Karya ini trennya tren downtrend ya teman-teman, kelihatan ya nih tuh ya, downtrend. Kalaupun ada rebound ya sifatnya sementara di area-area resisten terdekatnya. Oke. Jadi Adikarya ini resistennya 256, kemudian 276, supportnya 206, kemudian 169 ya. Nah masalahnya kalau misalnya 168 yang tembus ada potensi ke 120. Nah gitu ya. Jadi kayak gini sih untuk Adikarya tuh ya, kamu pantau pakai trendline aja. Jangka pendeknya seperti itu penguatannya, yang dijaga 206 168, resistennya 256 276 ya untuk Adikarya. Terus gatel nyamuk nih ya. Bentar, ada PGEO, BJBR, saya catetin dulu ya, PGEO, BJBR, Elsa, Doit, PGEO dulu. Wah, gawat nih, PGEO udah tembus di bawah 1025 ya teman-teman. Nih PGEO kalau tembus di bawah 1025 ya arahnya arah turun. Saat ini dia di sebentar, PGEO di 935, support berikut 765 gitu. Kalau ada rebound dia akan tes 1025 sampai 1069 PGEO ya, arahnya udah ada support yang nggak boleh ditembus, dia udah tembus si 1025 nya itu. Ini untuk PGEO ya. Terus BJBR ini teman-teman bisa lihat ya, ini BJBR tuh turun ya.
support 885, kalau 885 ditembus welcome 620. Kira-kira begitu view-nya. Ini monthly. Kalaupun ada rebound, maka dia akan tes resisten terdekatnya. Bentar, saya buka. 990. 955 990 gitu sih. Terdekatnya resisten satunya itu dulu, PJBR. Kemudian Elsa. Elsa support 424, resisten 450, 468. Arahnya sih kalau lihat jangka panjang arahnya kayak gini ya, teman-teman. Dia berjejak di sini nih, di garis ini. Nah, saat ini nyampe di sini. Ya, jadi sempit gerakannya tuh, ini support nih resisten, jadi sempit di sini. Ya. 424, 468. Gitu sih si Elsa. Ya. Doit. Aduh, ini Doit. Saham penuh kenangan. Yang bayarin saya CFDI level 1. Oke. Doit Doit itu ini weekly ya, teman-teman. Coba saya buka daily-nya. Doit itu di sini. Nah, coba deh kita lihat deh, teman-teman ya. Ini ada pola. Polanya itu chart pattern. Nah, teman-teman ada yang bisa melihat polanya apa nih? Chart pattern apa? Chart pattern ya, bukan candlestick pattern. Tadi yang tanya siapa? Ayo, Doit. Ada yang bisa lihat chart pattern apa di Doit? Ada yang bisa lihat? Satu sudah jawab. Nah, saya tunggu ya. Ada lagi? Nah, buka contekan. Chart pattern. Ya. Yang sudah respon ada Adar, Ivan, kemudian Riri, triple top. Ya, ini ya, 1 2. Ini kalau kita lihat pakai candle ya, ini juga kira-kira sama ya. Nah, kita perhatikan yang di sini dulu. Nih, 645. Dan itu udah ditembus ke bawah 645. Jadi kalau pakai saya pakai cara yang ini ya, bukan kalau pakai Fibonacci ada. Nanti teman-teman belajar, ada caranya di buku. Ya. Kira-kira begitu. Jadi karena dia udah tembus ke bawah 645, ada potensi kemana targetnya? Di kisaran 480-an. Ada support di 460, 468, 470 ya, kira-kira di situ. Ya, ini untuk Doit. Kalaupun ada rebound, dia tes 565 dulu. Gitu. Sekarang kan udah 565 ya, udah deket lah ke area targetnya. Ya, gitu untuk Doit. Ya, jadi teman-teman, yaitu gabungan dari analisa teknikal. Lihat Fibonacci. Ini kalau ini saya ngukur target polanya pakai Fibonacci. Sebelum pakai Fibonacci ya teman-teman harus paham yang basicnya dulu gitu ya. Oke, udah semua nih dibacain. Mason Chan ini ya, Gosko kali ini, bukan ZGC. Ini kayaknya Gosko ya. Ini ya maksud kamu. Resisten 125, 130, support 99. Ya. Pantaunya begini. Pakai MA. Udah ya.
Ini Gosko nih, bener ya? Kamu salah nulis kali tadi, cepet-cepet ya. Ih, Kak Janur mainannya Raja. Mantap. Raja nih. Wah, Raja naik terus ya. Coba saya lihat. Raja all time high nih. Nih ya. Raja 2860, nextnya 3630. Tuh, Raja. Asik nih ya, Rajanya all time high terus. Supportnya di mana? Sebentar ya. Supportnya ada di 2550. Tuh. Gini ya. Oke, terus ada yang tanya Pegas, Endra. Pegas sempat bikin pola broadening ya, tapi ini ya tuh, ini tetap, ini kalau disambungin kan gini, resistennya ini waktu di sekitar bulan Oktober saya gambar ya. Sekarang si Pegas ini ada resisten di 1625, terdekatnya resisten. Supportnya ada di 1525 ya untuk Pegas. Saat ini ada potensi sih untuk dia mungkin menyambangi area 1570, 1545 ini sama 1525 ya untuk Pegas. Support pentingnya di kisaran sini, area 1435 gitu untuk Pegas. AADI, bentar nih, AADI gini, gimana nih menurut teman-teman nih AADI? Kalau lihat kayak gini, potensinya utara apa selatan nih? Ini daily loh, tuh. Gimana kalau menurut teman-teman AADI? Kan IPO udah sampai ya di sini nih, di area Fibonya. Sekarang di 7850, AADI all time high-nya di 11.375. Saat ini di 7850. Coba deh teman-teman yang jawab. Menurut kamu di mana probabilitasnya? Selatan ya? Iya. Saya juga ngeliatnya gitu. Ya, ini kelihatan di sini support pertamanya di sini ya. 7.400. Ya, di sini udah pada jualan lah yang beli waktu sebelum IPO. Gitu. Ya. Ini untuk AADI. Oke, oh ya, Muraga BMTR, bentar ya. Barat. BMTR. Biasa sih kita cuma utara sama selatan sih. Kalau barat berarti sideways. BMTR gini Muraga. Tuh, gimana dong menurut kamu tuh, teman-teman? BMTR gini. Arahnya, potensinya tuh. Potensi turun ya. Supportnya 180. Resisten kalau misalnya ada rebound ya 195. Tapi kalau jebol 180 ke sini, ke 160, 155 BMTR. BBRI, Bu Wiwi, tadi BBRI udah dibahas di depan
ya. Tertonton ya rekamannya. Oke, bentar gitu ya. Jadi kalau lagi downtrend gitu ya paling kalau ada rebound ya ke area-area resisten terdekat. Oke, pani kayak gini, saya liatin dulu weekly-nya. Jadi ini udah di atas sih teman-teman ya. Jadi udah sejak November udah tertahan di area 18.625. Ini untuk pani. Jadi kira-kira saat ini bergerak itu di kisaran 14 sampai 18 kira-kira gitu ya. Ini sekarang dia ada di area Fibo, supportnya sih di sini. Sebentar, di 15-an ya, supportnya di 15-an. Saat ini areanya di 17.150 gitu. Nah, untuk pani resisten di 17.650, 18.625 itu supportnya yang tadi. Jadi ini udah di area ya lagi sideways lah sejak November ya, itu untuk pani. Oke. USD IDR ya. Oke. Menarik. Saya mantau ini juga. Oke, jadi USD gini, teman-teman. Ya. Saya mantau ini. Oke. Jadi ini pas turun terus naiknya sampai sini terus turun lagi gitu ya. Nah, saat ini USD itu resistennya di 16.440. All time high-nya itu tahun 98 di 16.850 ya. Kalaupun ini kalaupun ada pelemahan, dia menguji level 16.050. Ini untuk USD. By the way, ini udah 16.000 loh. Kepalanya udah lompat udah ganti kepala, udah 16 gitu ya. Nah, kalau misalnya ada ini weekly ya, kalau ditutup di bawah 16.000 lah, baru dia ada potensi menguji 15.745 sampai 15.600 gitu. Ya, ini untuk USD. Kalau ngeliat gini gimana? Iya gimana? Ada yang nanya nih, kapan ke 14.000? Susah jawabnya, orang lagi uptrend. Jadi kecenderungannya lebih besar naik gitu sih. Ya. Ini untuk weekly, untuk USD IDR sekalian ya, XAU ya. Ini pakai yang gram ya, yang rupiah per gram pun sama tuh, emas ya. Nah, dia nih lagi berbaris di kisaran resistennya itu 1385, 1.385 ya. Tapi kan kenyataannya kalau kita beli di toko emas kagak segini, udah lebih tinggi dari ini 1,5an gitu ya. Jadi ini lagi sideways. Nah, kalau kita lihat sekilas, saya lihat sekilas di sini ada pola ascending gitu ya, ascending. Kalau misalnya jebol, naik lagi lebih tinggi. Ini ascending. Biar teman-teman ada gambaran saya lagi ngomong apa gitu ya. Nah, di mana area resistennya? Saya pakai time frame weekly itu di kisaran 1385. Yang ada di chart sama yang ada di toko, harganya lebih tinggi yang ada di toko gitu ya. 1385 ditutup dia saat ini belum sanggup dia untuk di chart ini, belum sanggup untuk ditutup di atas 1385. Jadi ini menjadi area resisten kuatnya. Di mana area supportnya? Area supportnya itu ada di kisaran 1.339 ya. Nah, kalau misalnya dia ditutup di bawah 1.300.000, ini berdasarkan chart ini ya. Jadi kalau ngeliat di toko emas lebih mahal. Kalau di chart ini ditutup di bawah 1.300.000, baru dia ada potensi dia melemah. Mungkin ke 1.200.000 gitu. Tapi sementara ini seperti ini. Nah, waspada kalau ditutup di bawah ya tadi 1385, ya udah lanjut lagi ke sini. Mungkin bikin all time high lagi gitu. Ya, all time high-nya di chart ini 1.410. Ini untuk gold di rupiah per gram ya. Oke, kayaknya udah dibacain semua. Kalau yang masih ada
pertanyaan bisa DM, terus bisa join grup yang free di Telegram. Terus kalau yang berbayar 50.000 sebulan itu ada juga, teman-teman bisa lihat aja di IG. Sama mau info, minggu depan saya akan ada spesial untuk buku-buku saya ya, teman-teman tunggu aja di minggu depan di pengumumannya di IG Story ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Tetap semangat menjalani tahun 2025 ya, siap-siap kalau misal ada gujrakan-gujrakan tertentu. Tetap sehat aja, terus time management. Oke, sampai di sini dulu IG live-nya. Kita ketemu lagi di IG live berikutnya. Dadah.